Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman bunga sutra bombay agar selalu subur dan berbunga lebat. Nah, seperti teman-teman lihat, di depan saya ini adalah tanaman bunga sutra bombay yang baru saya beli. Ini bunganya pink ya, besar. Nah, sebelum saya ingin memindahkan ke pot yang baru, karena ini saya baru beli ya, media tanamnya juga masih bawaan, yaitu menggunakan sekam mentah. Saya akan berikan dulu karakteristik dari tanaman sutra bombay ini. Tanaman sutra bombay ini menurut saya adalah tanaman berbunga hias yang paling mudah untuk dirawat dan ditanam, karena tanpa pemupukan yang ekstra pun tanaman ini terus masih bisa berbunga dan awet ya, nggak cepat mati. Tapi bagaimana cara untuk mendapatkan tanaman sutra bombay yang berbunga lebat dan subur? Itu adalah butuh ekstra pemupukan, karena seperti ini kan hanya muncul bunga 1-2. Bagaimana untuk mendapatkan hasil bunga yang serempak yang penuh ya, hampir menutupi seluruh pot? Itu juga butuh ekstra perawatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berikan tips perawatannya ya, sekaligus cara pemindahan dari polybag ini ya ke pot yang baru. Terus karakter yang kedua dari tanaman sutra bombay ini adalah dia sangat suka dengan sinar matahari guys. Tanaman ini tidak bisa hidup subur tanpa dari penyinaran sinar matahari dari pagi sampai sore. Terus tanaman sutra bombay ini juga hampir sama dengan tanaman bunga krokot. Nah, hampir sama sih, bunganya beda, cuman dari bentuk tanamannya, bentuk fisik itu hampir sama. Terus karakter yang ketiga untuk sutra bombay ini, media tanamnya dia tidak suka media tanam yang lembab, yang padat. Dia harus poros ya, seperti ini, misalkan sekam mentah. Nanti saya akan ganti ya dengan sekam bakar untuk media tanamnya, karena kalau tanaman sutra bombay ini terlalu lembab atau kurang sinar matahari, dia akan cepat membusuk. Bahkan kalau kita taruh di indoor, itu lama-lama dia akan jamuran, terkena serangan busuk batang, nanti lama-lama dia akan lonyot dan mati. Terus untuk pengembangbiakan dari tanaman bunga sutra bombay ini cukup mudah, yaitu dengan cara stek. Seperti apa? Yaitu cukup dipotong. Nah, ini dipotong batang dari tanaman sutra bombaynya. Kemudian potongan itu kita tancapkan ke media tanam yang subur. Kita tunggu sekitar sampai seminggu 2 minggu di tempat agak teduh. Pasti setelah 2 minggu kemudian dia akan menjadi tanaman baru. Sangat mudah kok untuk pengembangbiakan dari tanaman sutra bombay ini. Siapapun pasti bisa untuk menanam tanaman ini guys. Saya ini sering sekali menanam bunga sutra bombay ini berkali-kali. Hasilnya sungguh maksimal. Tapi ingat, usia sutra bombay ini kalau udah lebih dari 1 tahun biasanya tidak bisa berbunga lagi atau susah berbunga ya. Susah untuk usia produktif, karena usia produktif untuk tanaman sutra bombay ini palingan 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun dia akan susah berbunga. Kalaupun berbunga, dia paling 1 atau 2. Itu sudah saya coba dengan berbagai macam pemupukan. Setelah usia 1 tahun itu tetap dia susah untuk berbunga dengan lebat ya. Jadi saran saya, sebelum usia 1 tahun, misalkan 8 bulan ya, 8 bulan atau 7 bulan di tangan kita bisa melakukan stek ya, pengembangbiakan menjadi tanaman baru. Biasanya untuk tanaman baru ini akan lebih mudah untuk berbunga lagi, seperti itu. Kemudian selain dari pemupukan, juga pemangkasan sangat perlu untuk mendapatkan tanaman yang rimbun dan berbunga lebat. Intinya dari media tanam yang poros, pemupukan yang tepat, dan pemangkasan serta penyinaran sinar matahari dari pagi sampai sore, pasti tanaman ini akan subur. Nah, sekarang kita mulai pemindahan aja ya ke pot yang baru. Oke guys. Nah, untuk melakukan pemindahan pot, tentunya saya akan membutuhkan pot. Ini ada pot saya, pot lama ya, ini masih bisa saya pakai. Untuk mendapatkan tanaman yang bagus di rumah kita, tentunya kita harus memindahkan ya dari polybag ini ke pot agar kelihatan lebih cantik. Kalau seperti ini kan jelek ya, karena ini hanya untuk diperjualbelikan, makanya hanya menggunakan polybag saja. Nah, ini
pot yang saya pakai ya, kira-kira kurang dari 1 jengkal nih ukurannya. Nah ini agak kecil, tidak masalah. Lalu kemudian kita singkirkan dulu ya untuk tanaman sutra bombaynya. Kita siapkan potnya, lalu saya akan siapkan media tanamnya. Nah ini dia media tanamnya. Yang saya pakai adalah sekam bakar. Kenapa saya mengganti media tanamnya dengan sekam bakar, kok tidak sekam mentah seperti dari awal pembelian? Karena untuk sekam mentah ini saya kurang rekomendasi ya, karena lama-kelamaan sekam mentah ini itu akan mengalami pembusukan. Nah kalau sudah mengalami pembusukan, biasanya tanaman apapun itu akarnya akan juga terserang dari penyakit jamur. Akhirnya akarnya juga akan mengalami penyakit busuk akar. Lalu kenapa dari penjualnya ini kok memakainya kok sekam mentah tidak sekam bakar aja ya? Ya tentunya karena dari sisi ekonomis juga tidak mungkin kan istilahnya untuk mendapatkan yang untung dia harus penjualnya ribet membakar dulu, menyiapkan segala macam peralatan untuk membakarnya. Jadi itu akan membutuhkan waktu dan sisi ekonomis juga diperhitungkan. Makanya saya akan mengganti dengan media tanam yang baru yang saya baru beli, yaitu sekam bakar. Lalu selain sekam bakar apa? Yaitu ini juga ada pupuk kambing. Nah ini pupuk kambingnya. Nah pupuk kambing ini juga sangat perlu ya, sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, karena ini pupuk organik yang mengandung unsur nitrogen yang tinggi, agar media tanam kita selalu terjaga kesuburannya dan tidak cepat tandus karena nanti pemberian pupuk kimia NPK yang secara terus menerus. Oke ya, sekarang saya akan membuat mix dari media tanamnya di dalam pot ini. Untuk perbandingannya berapa? Untuk sekam bakarnya itu 3 bagian dan pupuk kandangnya cuma 1 bagian. Nah sekarang kita mix ya. Ini sekam bakarnya kita masukkan. Nah ini 6 bagian, 6 genggam. Kemudian saya masukkan untuk pupuk kambingnya 2 bagian atau 2 genggam ya, 1 dan 2. Kalau udah kita campur yaitu kita aduk-aduk seperti ini ya. Nah seperti mengaduk tepung aja. Nah seperti ini agar tercampur dengan sempurna. Nah kalau udah tercampur begini, kita beri lubang di tengahnya ya, agar untuk penempatan dari tanaman sutra bombaynya. Kalau kiranya ini masih kepenuhan, kita bisa mengurangi sedikit. Nah seperti ini, kita taruh dulu, lalu kita kurangin, kita lubangin tengahnya agar lebih mudah untuk penanaman dari si tanaman sutra bombaynya. Nanti kalau tanaman sutra bombay udah masuk, yang kita pisahkan ini baru kita masukkan lagi di samping-sampingnya. Yuk kita langsung melakukan pemindahan ya. Nah ini dia guys, tanaman bunga sutra bombaynya. Kita sobek pelan-pelan ya untuk polybagnya seperti ini. Nah untuk tanaman sutra bombay ini kita tidak takut ya, kita tidak usah takut untuk agar akarnya tidak bergeser, karena tanaman ini cukup mudah tumbuh, jadi kita tidak perlu terlalu was-was ya. Beda dengan pemindahan misalkan tanaman petunia, krisan dan lain sebagainya, itu kita benar-benar wanti-wanti jangan sampai akarnya itu bergeser ataupun putus. Kita kurangin aja ya untuk sekam mentahnya, karena tentunya dari akar pasti sudah ada yang menyatu dengan media tanam bawaan. Kita kurangin aja, ketuk-ketuk seperti ini. Nah seperti ini guys ya. Kalau kiranya ini akarnya udah menyatu, cuma kena sebagian dikit,
tidak apa-apa ya, kita masukkan aja, yang penting kita tambahkan dengan media tanam yang baru. Nah, seperti ini sudah akarnya udah menyatu ya, jadi kita masukkan aja seperti ini, lalu kita tekan. Nah, kalau udah masuk begini, kita tambahkan dari tadi yang kita udah pisahkan sebagian ya, sekam bakar dan pupuk kambingnya. Kemudian kita masukkan lagi di samping-sampingnya seperti ini. Nah, sampai rata ya. Nah, ini dia. Sekarang kelihatan lebih cantik ya dengan menggunakan pot. Kita nanti habis ini bisa langsung disiram dengan pupuk organik. Pupuk organiknya apa? Jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di sini. Nah, ini dia guys. Ini saya sudah siapkan ya pupuk organik cair saya yang sudah jadi. Sedangkan ini udah siap untuk disiram ya. Nah, kalau udah selesai pemindahan pot seperti ini, yang kita lakukan adalah penyiraman pupuk organik terlebih dahulu. Ini pupuk organik cair saya terbuat dari apa? Yaitu dari 5 liter air cucian beras, kemudian diberikan 2 tutup E4, kemudian diberi lagi dengan 3 pieces gula merah, kemudian diamkan selama 5-7 hari ya. Setelah itu kalau udah berbau tape, kita udah bisa manfaatkan dari pupuk organik cair ini. Kalau teman-teman pengen komplit lagi, bisa ditambahkan dari trichoderma. Trichoderma itu apa? Yaitu jamur baik ya, untuk melawan dari jamur jahat seperti penyebab penyakit fusarium atau busuk batang, busuk akar, rebah layu dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman tidak punya trichoderma atau trichoge, tidak usah ya, cukup dengan yang saya bilang tadi, air cucian beras, gula merah dan E4. Nah, kemudian kalau udah jadi seperti punya saya ini lebih dari seminggu, kita bisa siapkan dari air bersih ya sebanyak 5-4 liter. Ini satu tempat bekas rice cooker. Kemudian kita siapkan pupuk organik cairnya sebanyak setengah gelas ya. Oke. Guys, ini kita siapkan setengah gelas ya. Kalau udah, kita campurkan ke dalam air 5 atau 4 liter yang udah kita siapkan ya ini. Kemudian kita aduk. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah, kita baru siramkan ke perakaran dari si tanaman sutra bombay ini guys. Ya, seperti ini ya. Jangan lupa kita cek bagian bawahnya. Kalau air pupuknya udah sampai keluar dari lubang drainase, nah itu udah netes ya, berarti kita udah selesai karena pupuk organik cairnya sudah mengenai akar dari tanaman sutra bombay ini. Nah, udah ya. Kalau udah seperti ini, langsung kita jemur ya ke tempat yang panas dari pagi sampai sore. Nanti pasti akan tumbuh menjadi subur. Lalu untuk pemupukannya, apakah cukup menggunakan pupuk organik cair aja? Tidak teman-teman, bisa ditambahkan dengan pemberian pupuk NPK 16-16-16 cair yang diberikan seminggu sekali. Untuk dosis dan caranya bagaimana, tunggu ya di video selanjutnya, yaitu tentang perawatan tanaman sutra bombay part yang kedua atau jilid kedua, agar tanaman sutra bombay ini lebih subur lagi dan berbunga lebat. Oke ya guys, gitu aja dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk para sobat plants di rumah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari video saya, karena cuma channel inilah yang bahas tentang dunia tanaman hias secara detail dan menarik. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya.
Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.